Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian semakin mantap dan tidak lemah. Amin. Alam memanglah sangatlah luar biasa. Misteri alam tidak bisa kita tebak. Layaknya nomor togel atau skater si Abah Zeus yang hanya bisa kita prediksi saja meskipun selalu kalah dan rungkad. Di dunia One Piece, kekuatan alam diartikan sebuah buah iblis bertipe Logia. Sejauh ini tipe Logia belum ada yang mencapai tahap awakening. Bahkan sekelas Admiral pun belum dikonfirmasi sudah mencapai tahap awakening. Jika seorang Logia dapat mencapai tahap awakening, maka kekuatan yang didapatkan akan sangatlah luar biasa edan dan sangatlah mangprang. Jika berbicara kekuatan alam atau Logia, kemudian berbicara Admiral, maka tidak akan lepas dari sosok yang sangat luar biasa edan belakangan ini. Kita tahu bahwa si kuning tahu kalem santuy alias Kizaru sedang berhadapan dengan kapten kita yaitu Luffy. Di sini fans selalu menunggu tahap awakening dari Logia. Apakah Kizaru dapat mengeluarkan awakeningnya melawan Gear 5 Luffy atau tidak? Namun saya tidak akan membahas pertarungan Luffy versus Kizaru, melainkan akan berspekulasi tentang Kizaru dan God Enel. Kita tahu bahwa God Enel adalah seorang Logia petir atau lebih tepatnya pemakan buah iblis Goro-Goro no Mi, tapi bukan Gogoro Wokan. Enel sangatlah luar biasa kuat, tetapi kalahnya Enel disebabkan oleh faktor alam itu sendiri atau lebih tepatnya kelemahan secara alami dari Luffy. Seandainya Enel berhadapan dengan yang lainnya, maka akan cukup kerepotan. Contohnya saja Zoro yang hampir tewas, begitupun Sanji dan yang lainnya. Namun di sini Enel bermain-main saja tanpa berniat membunuh mereka semua. Seandainya Enel berniat membunuh mereka semua, maka Enel akan sanggup melakukannya di Arc Skypiea. Dan mari kita masuk kepada perbandingan dengan si monyet kuning yaitu Mamang Kizaru. Kizaru adalah seorang admiral yang cukup kalem dan menyeleweng dari apa yang orang lain lakukan. Bahkan Kizaru pun berani menghadapi sosok Shirohige seorang diri di Marineford. Sejauh ini yang membuat Kizaru terlihat tewas atau kaget adalah penodongan oleh Ben Beckman di Marineford, kemudian penghadangan Rayleigh di Sabo, dan yang ketiga adalah angkat tangannya Kizaru saat ditodong oleh Akagami di Mupi Red. Namun kita tahu bahwa Kizaru selalu bertindak aneh dan sulit ditebak. Seakan-akan Kizaru selalu meremehkan lawannya, keadilannya pun tidak jelas seperti Akainu atau Aokiji. Ketika di Sabaody pun Kizaru menahan serangannya ketika akan membantai Zoro. Jika benar-benar niat, Zoro sudah tewas di tempat tersebut oleh Kizaru. Kekuatan Kizaru pun beragam bentuk dengan cara menggunakannya, mulai dari perpindahan yang cepat hingga membuat pedang cahaya yang dipadatkan. Bahkan kita juga tahu atau diperlihatkan supernova ketika dulu dibantai habis-habisan tidak kenal ampun oleh Mamang Kizaru. Kemudian kita masuk kepada God Enel. Enel adalah seorang manusia petir yang sangatlah luar biasa. Daya serangan Enel pun bisa dilakukan secara cepat dengan jarak jauh. Kita melihat di Arc Skypiea bahwa serangan atau damage yang dihasilkan dari Enel seperti serangan Mother Flame skala kecil. Ketika dulu belum ada namanya istilah haki pada arc tersebut, Enel menyebut haki pengamatan atau observasi adalah dengan kata mantra. Kekuatan haki Kenbun Enel pun dapat dilakukan dengan skala besar yang sangatlah luar biasa dalam skala pulau. Dikatakan juga Enel mengetahui jumlah manusia dalam satu pulau bahkan hewan sekaligus dengan cepat. Ini membuktikan bahwa God Enel lebih berfokus kepada penggunaan haki Kenbun karena tidak diperlihatkan Enel menggunakan haki Buso atau haki Raja. Belum dikonfirmasi juga bahwa Logia ini sudah mencapai tahap awakening. Hanya saja diperlihatkan perubahan bentuk Enel yang menjadi Logia petir dengan skala besar. Sejauh ini belum diketahui kemunculan Enel ke dunia kapan dan akan di mana. Enel sekarang berada di bulan hingga saat ini. Setelah melihat keduanya, mari kita lihat apa yang terjadi jika dua monster ini berhadapan. Yang pertama dari segi stamina. Kita belum tahu pool kekuatan stamina dari Kizaru, tetapi sudah melihat stamina Enel yang sepertinya stamina Enel tidak cukup bagus. Tetapi itu dulu, karena stamina Enel yang sekarang sudah pasti berkembang dan sangatlah jauh. Kemudian dari segi kekuatan buah iblis, Kizaru dapat menyerang menggunakan laser dari telunjuk haramnya dan menciptakan sebuah ledakan sesuka hati. Namun untuk serangan seperti itu terhadap Enel tidak akan berguna karena Enel adalah seorang Logia juga. Dari segi kecepatan sudah jelas bahwa Enel kalah karena sejatinya cahaya adalah materi paling cepat di alam semesta. Tidak ada yang lebih cepat dari cahaya dan petir adalah nomor 2 dan yang ketiga adalah suara. Namun suara memerlukan udara untuk menggunakannya, sedangkan petir dan cahaya bebas dilakukan dalam keadaan apapun. Suara dalam kedap udara layaknya jurus Cylon milik Law atau Rocinante tidak akan berguna, maka sudah jelas Kizaru menang dalam segi kecepatan. Yang berikutnya soal haki. Di sini saya berpikir cukup unggul haki Buso adalah Kizaru. Tidak mungkin seorang admiral tidak memiliki haki Buso. Sedangkan Enel juga belum dikonfirmasi sama seperti Kizaru. Tetapi dalam haki Buso saya cukup yakin mereka seimbang. Yang berikutnya adalah soal haki Kenbun. Disinilah letak kekalahan atau kelemahan Kizaru. Karena Enel sudah jelas memiliki haki Kenbun atau observasi lebih baik dalam skala pulau Enel sanggup. Namun untuk mengalahkan sebuah kecepatan diperlukan haki Kenbun tingkat tinggi atau tingkat lanjut untuk mengetahui pergerakan musuh. Karena kedua orang ini sangatlah cepat.
tepat. Untuk Haki Kenbun mungkin Enel lebih unggul, tetapi Kizaru juga belum diketahui. Bisa saja Kizaru lebih baik dari Enel. Yang berikutnya adalah Haki Raja. Untuk Haki Raja kedua orang ini belum pasti. Untuk Enel pun saya tidak yakin Enel memilikinya. Namun untuk seorang Kizaru sudah jelas dan sudah pasti memiliki Haki Raja, karena seorang admiral mustahil tidak memiliki haki tersebut. Untuk keunggulan Haki Raja saya cukup yakin bahwa Kizaru unggul melawan Enel. Dan mari kita masuk ke dalam kesimpulan. Kizaru mungkin seimbang dengan Enel soal Haki Buso. Enel mungkin unggul dalam Haki Kenbun untuk melawan Kizaru. Kizaru mungkin unggul dalam Haki Raja. Maka di sini saya cukup yakin bahwa Kizaru akan tetap keluar sebagai pemenang atau lebih unggul dalam pertarungan tersebut. Karena kekuatan Haki Raja sudah pasti ada pada Kizaru sedangkan Enel belum pasti. Untuk sebuah kecepatan penyerangan Kizaru pun unggul karena cahaya lebih cepat daripada petir. Dan untuk serangan jarak dekat atau jarak jauh bisa digunakan pedang cahaya melawan Trisula Enel. Namun pedang Kizaru dapat diubah untuk berbelok, memanjang ataupun berputar karena berbahan logia. Sebenarnya banyak dan sangat jauh pembahasan yang bisa dibahas dari kedua orang ini. Bisa saja Enel menang dan bisa saja Kizaru yang menang. Setiap pertarungan tidak bisa diprediksi karena kesalahan sedikit pun dapat merubah hasil akhir. Pertarungan kecepatan maka kesalahan persekian 0 detik pun bisa berdampak besar terhadap pertarungan. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request apa aja nanti sama saya dibahas. Ya seperti itulah menurut saya Maya. Jika si Enel ini bertarung sama Kizaru mungkin ya ini mungkin, tapi mungkin gak terjadi juga. Si Kizaru ini jelas pasti lebih unggul melawan si Enel. Dari segi haki pun gak mungkin gitu seorang admiral gak punya haki raja, meskipun haki rajanya teh levelnya ya di bawah gitu. Soalnya kan kalau si Kizaru mah beda gitu levelnya gitu, udah admiral gitu. Kalau si Enel kan apa ya terkesan main-main aja gitu. Sebenarnya mah kalau si Enel serius di Arc Skype ya pasti udah dibantai gitu si Zoro yang lainnya gitu. Cuman dasar we apa lawannya si Luffy. Dah kalau misalkan lawan yang lain mah ya lawan yang lain pasti kesulitan gitu, lawan Logia petir gitu. Alhamdulillah. Soalnya kan Logia petir itu nggak gampang dikalahin juga gitu, dan nggak mudah juga dikalahin gitu. Tapi dah itu mah cuma teori lah, nggak usah dipercaya lah ya. Nggak akan bertemu juga gitu. Ini mah cuma berandai-andai aja buat mengisi waktu kalian ya. Jangan dipercayalah omongan saya mah, ini mah cuma teori dan nggak akan ketemu, serius nggak akan ketemu si Kizaru sama si Gadena. Cuman ini mah yang ngobrol santuy aja lah, daripada ngahulengnya mending ngobrol ya. Kalau saya salah tulis aja di kolom komentar salah saya apa, dan saya mah tidak anti komentar. Channel ini bukan channel yang so tahu gitu. Channel ini mah adalah channel yang apa ya, ngobrol gitu, sebat seduh gitu. Jadi sebat teh ngerokok dan seduh itu kopi kopi udut gitu. Jadi ngobrol buat mengisi waktu ya. Ya udahlah jangan dipercaya ya. Ya udahlah, salam sejahtera asin peda tempe tahu jengkol mantap bah. Ya udahlah, salam sejahtera asin peda tempe tahu jengkol sambal mantap. Goodbye, dadah.